Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada minggu ini, pada kali ini kita akan membahas tentang deep reporting dan investigation news. Nah, sebelum itu mari kita lihat apa itu deep reporting dan juga investigasi news. Check it out. Sebelumnya kita ketahui dulu apa itu deep reporting. Deep reporting ialah yang menggambarkan kepada kita mengenai keseluruhan apa yang terjadi dari kisah yang terjadi dengan bentuk pelaporan yang mendetail. Deep reporting berupaya menyajikan informasi yang begitu mendetail. Deep reporting juga merupakan pengembangan dari berita lama yang masih belum selesai dan merasa perlu untuk ditindaklanjuti atau follow up untuk mendapatkan informasi baru dengan cara mewawancarai berbagai pihak yang terkait dengan berita tersebut. Adapun hal-hal yang membuat wartawan menulis dalam liputan. Yang pertama, tidak semua wartawan sanggup untuk terus-menerus berkonsentrasi dan berada di area liputan yang sama selama beberapa waktu. Yang kedua, selain memiliki proses reportase yang alot, deep reporting juga memiliki teknik penulisan yang rumit. Keluasan data dan keterangan harus berpresentasikan kepada sebuah fokus utama. Reporting menjadi seorang pengontrol keseluruhan kisah, pengontrolan tema dan detail. Pengisahan harus dapat memindahkan setiap bagian cerita secara logis dan koheren dari awal hingga akhir. Tujuan dari pelaporan mendalam yaitu, menurut Ferguson dan Patten, ialah untuk mendapatkan kelengkapan pengisahan atau complete story, pengisahan dengan substansi. Deep reporting merupakan suatu berita yang menginformasikan sesuatu informasi lebih dalam. Selain itu, deep reporting juga merupakan suatu laporan yang mendalam terhadap objek liputan, biasanya yang menyangkut kepentingan publik agar publik betul-betul memahami objek tersebut. Deep reporting biasanya sering digunakan oleh media cetak untuk mengimbangi kekurangan dari media elektronik seperti radio dan televisi yang cenderung cepat dalam penyajiannya. Adapun kelebihan dan kekurangan dari deep reporting ini, yang pertama kelebihannya, salah satunya yaitu berita ini menelusuri suatu masalah lebih mendetail daripada berita-berita yang lainnya. Dan kekurangan dari deep reporting ini yaitu dapat disebutkan bahwa berita ini berita yang bersinambung. Jadi berita tidak satu kali penerbitan berita selesai. Jika pembaca ingin lebih tahu mengenai keseluruhan aspek yang terjadi pada subjek yang dibahas, maka pembicaraan dianjurkan untuk membaca kisah yang dibahas dari awal serta mengikuti berita yang selanjutnya. Karena berita deep reporting ini merupakan berita yang berkesinambungan. Selanjutnya kita akan membahas investigation news. Sebelumnya kita harus ketahui dulu apa itu investigasi news. Investigasi news atau jurnalisme investigasi ialah kegiatan yang mengumpulkan, menulis, mengedit, dan menerbitkan berita yang bersifat investigatif atau sebuah penelusuran panjang dan mendalam terhadap sebuah kasus yang dianggap memiliki kejanggalan. Selain itu, investigasi merupakan penelusuran terhadap kasus yang bersifat rahasia. Laporan investigasi sebagai sebuah karya jurnalistik tidak ditentukan oleh besarnya kasus yang dibongkar, melainkan manfaat atau dampak apa yang ditimbulkan setelah kasus tersebut terbongkar. Laporan investigasi dalam pelaksanaannya membutuhkan modal yang banyak, terlebih apabila topik yang dipilih bersifat kompleks.
Tujuan utama dari jurnalistik ini, investigasi adalah mengungkapkan kesaksian bukti secara fisik dari suatu persoalan yang kontroversial. Jurnalisme investigasi memiliki 4 ciri, yaitu yang pertama riset dan reportase yang mendalam dan berjangka waktu panjang untuk membuktikan kebenaran atau kesalahan hipotesis. Yang kedua, paper trail yang dilakukan untuk mencari kebenaran dalam mendukung hipotesis. Yang ketiga, wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terkait dengan investigasi. Yang terakhir yaitu pemakaian metode penyelidikan polisi dan peralatan anti kriminalitas. Dalam hal ini termasuk melakukan metode penyamaran serta memakai kamera tersembunyi. Nah, itu dari pengertian dari tip reporting dan juga investigasinya. Semoga teman-teman dapat mengerti dan juga bermanfaat. Nah, sekian dari materi hari ini. Kita akan kembali lagi di lain waktu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.